Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimahumullah, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah atas segala karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga dapat kita perbanyak aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun dapat tugas untuk menyampaikan tema tentang keutamaan sholat isyraq. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita ini nambah ilmu aja, tidak merubah yang sudah dilakukan, sekedar nambah ilmu insya Allah, tidak untuk merubah apa yang sudah dilakukan. Pertama, tentang keberadaan sholat sunat isyraq. Ulama menyebutkan 3 pendapat. Artinya, adakah memang sholat sunat isyraq itu? Yang pertama mengatakan tidak ada. Makanya kata ulun, ini tidak merubah apa yang sudah dikerjakan. Karena ulun harus mengatakan adanya pendapat ulama yang mengatakan tidak ada sholat sunat isyraq. Tapi yang ini jangan disimpulkan. Nanti tadi ada ustaz mengatakan sholat sunat isyraq tidak ada. Ini kan pendapat. Tapi kan ada dalilnya Ustaz. Dalilnya memang ada, yaitu siapa yang sholat berjamaah lalu duduk hingga terbit matahari, lalu dia sholat sunat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Tapi itu menunjukkan waktu, tidak menyebutkan nama sholat. Bagi mereka yang memahami, itu bukan dalil adanya sholat sunat isyraq. Sudah. Yang kedua, ada sholat sunat isyraq. Ini pendapatnya ulama tasawuf. Itu pendapatnya ulama tasawuf. Yang ketiga, tidak ada salat sunat isyraq. Kembali lagi, yang ada salat sunat duha. Gitu. Ini pendapatnya ulama fikih. Jadi kalau ada pembahasan sholat sunat isyraq dalam kajian fikih, itu sebenarnya adalah sholat sunat duha. Kata mereka itu awal waktu sholat duha. Oke, ini pendapat. Jadi ada yang tidak sama sekali, ada yang mengatakan iya ada sholat sunat isyraq, dan ada yang mengatakan itu bukan sholat sunat isyraq, tapi sholat sunat duha. Konsekuensi dari 2 dan 3, pendapat kedua dan ketiga adalah ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Jadi yang membedakan ulama tasawuf. Sholat sunat isyraq ada, sholat sunat duha ada. Tapi yang menyamakan sholat sunat isyraq itu adalah sholat sunat duha, itu ulama fikih. Makanya dalil yang digunakan
pemahaman yang digunakan itu akan berbeda. Pemahaman yang akan digunakan itu berbeda, walaupun dalilnya sama. Jadi Imam Ghazali termasuk yang membedakan salat sunat isyraq beda dengan salat sunat duha, karena berbeda, waktunya pun berbeda. Nah, ulama fikih tidak, salat sunat isyraq adalah salat sunat duha, sehingga waktunya setinggi matahari naik segala jam. Nah, baik, sudah, itu tentang keberadaannya. Yang kedua tentang waktu. Ini bicara kronologis proses perjalanan timbulnya matahari. Dimulai dari fajar kadzib. Nah, berarti sudah ada kelihatan sinar matahari, tapi dianggap itu bukan. Nah, langsung beberapa menit berikutnya ada lagi sinar matahari. Nah, itulah yang dianggap fajar shadiq, waktu menunjukkan waktu sholat subuh. Nah, gitu. Belum tadi malam tuh mikir-mikir nih, bagusnya pakai slide biar kelihatan gambar proses naik matahari sekaligus gambar pencahayaannya. Nah, sudah. Jadi ibaratnya garis meja ini adalah ufuk. Nah, kemudian handphone ini anggap aja matahari. Walaupun belum timbul dari depan sana, sebenarnya pancarannya sudah mulai kelihatan. Nah, gitu pancarannya. Pancaran pertama fajar kadzib, artinya ada, habis itu hilang, makanya disebut kadzib. Nah, tapi begitu setelah hilang timbul lagi dan tidak akan hilang-hilang. Nah, itulah fajar shadiq, tanda waktu subuh. Semakin berproses semakin naik. Anggap aja nih bulan. Ulun dari depan mencontohkan. Ya, ulun ke depan. Nah, lalu matahari dari bawah tadi meninggi sampai bulatan atasnya sejajar garis ufuk. Inilah akhir waktu subuh. Terus muncul, sudah sampai di bagian bawahnya. Inilah waktu karahah, yang dimakruhkan dan diharamkan sholat. Nah, baik. Sekarang gimana mengukurnya? Mengukur dari habis waktu subuh yang diawali dengan bulatan atas, lingkar bulat atas matahari itu sejajar ufuk sampai dengan habis bulatan bagian bawah. Nah, kata ulama, kata ilmuwan astronomi, dari subuh sampai tuluk itu timbul sebenarnya. Itu prosesnya rata-rata 20 derajat. 1 derajat 4 menit. Maka 20 kali 4 80 menit. 1 jam 20 menit. Nah, persoalan ini tentang yang menetapkan sholat sunat isyraq. Kapan waktunya? Apakah sejak proses timbul ini, atau tunggu tinggi dulu segala? Nah, disinilah perdebatannya.
perselisihan pendapatnya. Sudah. Kita ambil dulu dari hitungan 1 jam 20 menit. Kalau hari ini jam 5 2 menit ya subuhnya. Berarti harusnya isyraq itu jam 5:22 menit. Kalau harus 1 jam 20. Nah, itu. Jam 6:20. Kalau harus 1 jam 20 menit. Nah, sekarang ada perdebatannya lagi. Bolehkah sholat saat itu? Kata yang melarang, tidak boleh. Itu waktu yang diharamkan sholat. Karena melanggar larangan Nabi. Seperti orang yang menyembah matahari. Nah, sehingga ulama fikih tidak boleh itu. Tidak boleh ada sholat itu. Harus dinaikkan dulu mataharinya. Nah, makanya tadi berawal dari tentang ada tidaknya sholat sunat isyraq tadi. Kalau ada, samakah sholat sunat isyraq dengan sholat sunat duha? Jawabannya tadi ulama tasawuf mengatakan beda. Isyraq ya isyraq, duha ya duha, dengan waktu yang berbeda. Isyraq persis di awal proses timbulnya matahari yang dari bawah tadi itu. Nah, kalau ulama fikih hendak tunggu naik dulu. Nah, disitulah perbedaannya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, karena ini ada lagi mengatakan tidak usah. Kalau mau lebih selamat, ikuti pendapat ulama fikih, karena mereka ahlinya dalam bidang hukum. Kalau gitu, apa ulama ahli tasawuf juga tidak ahli hukum? Apalagi kayak Imam Al-Ghazali. Apa iya meragukan juga keilmuan Imam Al-Ghazali? Nah, sudah. Akhirnya kesimpulannya menurut hemat ulun, biarkan ulama berbeda pendapat, biarkan adanya perbedaan pendapat itu, dan biarkan masing-masing orang memilih dengan pilihannya. Kenapa? Ya, ini kayak persoalan kunut. Ini kayak persoalan wirid berjamaah. Yang kalau diadu dalil sama-sama kuat. Tapi kan ada yang sekarang sudah tidak perlu, tidak debat lagi masalah kunut tidak kunut. Tenang sudah, karena dua-duanya tidak sholat subuh. Nah itu, jadi biarkan ulama berbeda pendapat, biarkan adanya perbedaan pendapat itu, dan biarkan masing-masing orang memilih di antara pendapat itu. Kan tenang aja. Bagi yang tidak sholat, apa peduli dia dengan perbedaan itu? Biasa aja. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sejauh yang ulun tahu, lagi waktu isyraq itu persis di awal dan hanya sebentar. Hanya sebentar. Sebentarnya ini berapa menit? Nah, itu lagi. Ya, selama proses matahari naik. Apa dalilnya? Sama. Salat sunat isyraq ini kalau mau dihubung-hubungkan dengan dalil, ini dua hadis yang berbeda redaksinya. Ulun ulang kalimatnya, siapa yang salat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sampai yang pertama hatta tatlu asyamsu, sampai timbul matahari. Hadis yang kedua hatta
tasyruqa syamsu, sampai matahari bersinar. Nah, ini dua redaksi yang berbeda. Yang pertama hatta tatlu asyamsu, sampai timbul matahari. Yang tadi yang bulatannya di atas sejajar ufuk. Yang kedua hatta tasyruqa syamsu, sampai matahari bersinar terang. Berarti ini yang tinggi. Nah, dengan dua kalimat yang berbeda itu, apa berbeda maksudnya? Muncul sama bersinar. Sebelum muncul pun sebenarnya matahari sudah bersinar. Tuh. Sebelum muncul pun sebenarnya matahari sudah bersinar. Sehingga dengan pendapat ini, yang sampai timbul matahari itu sudah oke, kata mereka di tasawuf. Enggak, kata ulama fikih, hatta tasyruqa syamsu, itu sampai matahari bersinar terang, kelihatan bulatnya, utuh, tinggi, setinggi galah. Nah, disitulah letak perbedaannya. Maka kalau disampaikan ke waktu duha, itu tulisannya 6:40 berapa tadi tuh di atas, selama itu. Nah, itu satu pendapat yang di awal waktu dan sebentar. Lalu ulun pernah nanya guru jamaah, gimana nih guru tentang aplikasi yang dimiliki NU online, tentang waktu sholat sunat isyraqnya. Beliau sebut jam berapa di situ. Lalu beliau hitung, enggak, ini sudah masuk waktunya, kata beliau. Artinya sebagaimana yang tertulis di aplikasi itu. Nah, pendapat yang kedua, enggak, tinggikan. Setelah proses naik 12 menit, ini tambah lagi katanya 12 menit atau 15 menit. Hanya nunggu tinggi, untuk tinggi ini tambah lagi katanya 12 sampai 15 menit. Nah, gitu. Artinya jangan persis sewaktu proses matahari terbit. Sewaktu matahari mulai muncul, jangan persis. Tinggikan dulu. Nah, gitu. Lalu ingin baca-baca juga kitab, memang kebanyakannya pendapat itu nunggu matahari tinggi. Tapi ada pendapat tidak mengapa, artinya boleh sholat di waktu matahari terbit muncul, yang dianggap itu waktu karahah, waktu karahatut tahrim. Tidak boleh sholat sesudah sholat subuh bagi yang sudah sholat subuh. Bagi yang belum tetap sholat. Kalau ada sebab yang mendahului, ada orang meninggal, tidak apa-apa, kerjakan. Bagi yang berwudu, habis sholat wudu, dia sholat wudu, boleh, sebabnya duluan. Tapi kalau sebabnya nanti sholat sunat safar baru berangkat, nah ini yang tidak boleh. Kan sholat sunat safar itu sholat dulu baru berangkat. Nah ini yang tidak boleh. Orang yang ada qadaan sholat, silakan sholat sesudah sholat subuh. Artinya tidak mutlak, ada perkecualian. Nah gitu. Termasuk ini, kata mereka, yang tidak boleh itu sholat sunat mutlak dan sholat sunat yang penyebabnya belakangan, kayak tadi sholat sunat safar, sholat sunat sebelum bepergian. Nah, kalau ini duluan sebabnya, mataharinya dulu timbul, baru ada sholatnya. Nah, itu pendapat. Lalu berikutnya, enggak, samakan
waktu timbul dengan waktu tenggelam. Artinya samakan seperti waktu sholat maghrib. Sekarang maghrib jam 6.27, samakan katanya. Gitu. Kalau disamakan, hitung lagi. Persiskah ini dengan hitungan bahwa waktu timbul matahari itu 1 jam 20 menit? Ternyata kurang di beberapa menit. Apalagi kalau hitungannya 1 jam 15 menit, kurang lagi 10 menit kalau jam 6.27, karena subuhnya jam 5.02 menit. Gitu. Nah, lalu ada lagi pendapat, dah tambah aja lah 15 menit lagi setelah waktu isyraq jam berapa tuh? Jam 6. Kalau jam online di sini jam 6.16. Tuh. Islamik tambah 5 menit. Nah, artinya tuh kalau sampai ke waktu duha habis sudah waktu isyraq bagi yang menetapkan adanya sholat sunat isyraq. Tapi bagi yang enggak ada sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, sampaikan ke waktu duha. Sampaikan sekalian ke waktu duha. Nah, sudah, ini perdebatan yang penting. Ada perdebatan antara awal dengan akhir. Kita tadi ulang kepada pernyataan awal, yang kita pelajari bukan untuk merubah yang sudah ada. Silahkan kerjakan sesuai dengan keyakinan. Itu ulun kadang harus menyesuaikan dengan jamaah. Jamaahnya orang-orang yang kerja, nggak bisa diundur-undur, ini harus persis dengan waktu isyraqnya. Ulun berhadapan dengan orang-orang yang harus tidak kerja pagi, bisa aja silahkan tanya jawab, kasih waktu lagi yang selebihnya. Gitu. Jadi karena memang ternyata faktanya berbeda-beda waktu mengerjakannya, ya sudah, memang seperti itu yang harus kita terima. Kembali kepada pendapat ulama tadi, mendebatkan ada tidaknya, mendebatkan tentang waktunya, dan kita menerima apa yang adanya perbedaan itu, dan menerima adanya perbedaan pilihan tentang waktu itu. Itu sudah. Tapi di Arab Saudi beda lagi. Ditulis tambah 15 menit lagi. Di jam Arab Saudi waktu di Mekah itu, sholat isyraq itu setelah waktu syuruk tambah 15 menit lagi. Gitu. Apakah itu sudah sampai waktu duha? Belum, tidak tahu. Yang jelas ada tulisan untuk menambah waktu isyraq. Kalau melihat kondisinya, di situ orang-orang yang hanya datang ke sana mau beribadah, nunggu itu tidak jadi masalah. Di tempat kita orangnya sibuk-sibuk. Akhirnya gimana? Ya sudah, pilih yang mana yang bisa aja. Yang tidak sibuk silakan bertahan, yang sibuk silakan lanjutkan pekerjaannya. Karena bekerja wajib, yang ini sunat. Sama kata Kiai Bahak, tidak usah meributkan orang yang tidak tarawih. Karena bisa jadi mereka bekerja untuk memenuhi tanggung jawab keluarganya.
betul juga. Tapi kalau pendapat ini dibuka, nanti alasan saya kerja, saya cari rezeki. Nah, kadang-kadang yang baik itu pun bisa disalahpahami. Sudah. Nah, lalu tentang teknisnya lagi, itu berjamaah. Gimana kalau orangnya tidak salat subuh berjamaah? Nah, itu kan masalah lagi. Kalau bunyi hadisnya berjamaah, persoalan berjamaahnya pun dipertanyakan lagi, di mana? Di masjid, di mana kalau berjamaahnya di rumah? Nah tuh, kalau tulisannya siapa yang salat subuh berjamaah, tidak mempersoalkan di mana. Kalau mau dicari-cari sisi-sisi perdebatan, gimana kalau tidak salat berjamaah? Nah tuh, kalau berdasarkan kalimat hadis tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kami pengen juga mendapatkan itu. Gimana? Ibu-ibu misalnya, kalau dipaksakan menunggu sampai isyraq, bisa ribut rumah tangga. Tidak ada yang sarapan pagi anak-anaknya. Bapaknya pulang bisa marah-marah. Gimana? Kalau pulang, wah, kami tidak dapat kesempatan itu. Nah, ya kalau diperhitungkan gitu, ya sebenarnya ini bagi orang yang tidak ada kesibukan, sehingga tidak ada yang dilanggar. Nah, gitu. Terus kalau gitu berbagi, iya memang. Biarkan ibu-ibu ngurus persiapan sarapan pagi di rumah, biarkan bapak-bapaknya iktikaf di masjid. Terus gimana pahalanya bagi dua? Iya. Kok bisa? Karena istri mendukung pekerjaan suami. Bisa. Jadi ya itulah tadi, ini hal yang sunat, tidak harus dipaksakan. Karena yang sunat seharusnya tidak boleh melanggar yang wajib. Pekerjaan sunat tidak boleh melanggar pekerjaan yang hukumnya wajib. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, bagi yang punya kesempatan, kelonggaran, ada kemauan, tidak berisiko dengan yang lain-lainnya, dianjurkan sekali mengerjakan sholat sunat isyraq dengan nilai seperti tadi. Hadis ini pun masih ada lagi yang mempersoalkan. Ini hadisnya tidak kuat. Lemah ini. Artinya ya namanya lemah, ya terserah aja. Mau diseriusi mau tidak terserah aja. Antum. Jadi dalilnya saja dipersoalkan, apalagi ngerjakannya. Ya sudah. Nah, semangat salat sunat isyraq ini sebenarnya lebih kuat pada ilmu tasawuf. Kenapa? Karena ilmu tasawuf itu adalah orang-orang yang pengen memperbanyak ibadah. Standar ibadah mereka itu lebih tinggi daripada ibadah yang ditetapkan oleh ulama fikih. Misal, salat sunat qabliyah subuh 2 rakaat sudah sama. Salat sunat qabliyah zuhur kalau Imam Syafi'i 4. Ba'diyah zuhurnya 2. Maka jadi 8 sudah. Nanti qabliyah ba'diyah maghrib 10. Nanti qabliyah isya 12. Iya. Nanti ba'diyah isya lagi 2 rakaat atau sekalian ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi 12 dalam sehari.
menurut hadis, siapa yang sholat sunat 12 rakaat sehari itu akan dibangunkan satu rumah di dalam surga. Tapi Imam Syafi'i 10 aja. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, 8, ba'diyah isya 2. Tasawuf enggak. Qabliyah subuh 2, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qabliyah asar 4, antum. Ba'diyah maghrib 2, qabliyah isya 2, ba'diyah isya 4. 2 qabliyah subuh, qabliyah zuhur 4, 6 ba'diyah zuhur 4, 10 ba'diyah qabliyah asar 4, 14 qabliyah isya qabliyah maghrib 2, 16 ya, ba'diyah maghrib 2, 18 qabliyah isya 2, 20 ba'diyah isya 4, 24. Banyak. Yang kurang dari itu enggak ada qabliyah asar. Aneh lagi. Dalilnya ada. Enggak ada qabliyah maghrib. Aneh lagi. Dalilnya Sahih Bukhari. Yang ada hanya hukum kategori sholat sunat ini. Ini sholat sunat rawatib muakkad apa ghairu muakkad? Kalau dalil ada, cuman ini kuat muakkad tuh dikerjakan Nabi terus apa ghairu muakkad yang Nabi kadang-kadang ngerjakan, termasuk qabliyah maghrib. Nah gitu. Jadi semangat beribadah ulama tasawuf tinggi, sehingga mencari-cari jalan dengan dalil walaupun lemah, yang penting bisa beribadah. Lalu masuk sholat sunat isyraq. Nah gitu. Termasuk yang sampai jadi 2 kali lipat tadi, mestinya 12 saja sehari, ini 24. Tapi dalilnya ada semua. Nah gitu. Akhirnya kesimpulannya, suatu saat mungkin usia kita sudah 60 lebih, ada keseriusan ingin memperbanyak ibadah, nah maka jalan tasawuf tadi bisa ditempuh. Tapi bagi yang aktif-aktif, ya standar ilmu fikih juga sudah sangat cukup. Nah itu yang ulun tahu tentang keutamaan sholat sunat isyraq. Jadi memang ada perbedaan tentang adanya, memang ada perbedaan tentang waktunya, dan memang harus diterima adanya perbedaan tentang pilihannya. Tapi sholat sunat isyraq biasanya lebih digemari lebih banyak dibahas dalam kajian ilmu tasawuf yang semangatnya memang ingin memperbanyak ibadah. Nah, habis itu apa? Mereka tidak mencela yang tidak mengerjakan, itu masing-masing sesuai dengan apa yang mereka bisa. Nah, ulun kira ini mungkin selebihnya ada tanya jawab, silakan. Manfaatnya. Oh ya. Nah, manfaatnya dari 2 hadis yang berbeda redaksi, hatta tatlu asy-syamsu dengan tasyruq asy-syamsu, sama kahajjatin wa umratin tamatan, seperti orang yang mengerjakan haji dan umrah sempurna. Nah gitu. Dari segi keutamaan itu. Nah ini menarik, Bapak Ibu yang berbahagia. Cara Allah melipat gandakan pahala itu macam-macam.
Ada dari segi waktu, terutama Ramadan ini. Pahala berlipat ganda karena waktu. Maka contoh, orang yang tidak puasa sengaja tanpa uzur di bulan Ramadan ini sehari aja, lalu dia ganti di luar Ramadan 1 tahun, artinya 360 hari. Nilai puasa 360 hari tidak mampu menyamai nilai 1 hari puasa di bulan Ramadan. Walaupun bisa diganti, kan sehari aja kan cukup sudah mengqadhanya. Iya, tapi nilainya tidak sama. Itu contoh kenapa Allah lipat gandakan berdasarkan waktu. Di bulan Ramadan lagi, sesudah sebulanan ada lagi Allah tambah pelipat gandaannya. Persisnya di malam di Lailatul Qadar. Wah, ini seperti 68 tahun. Wah, lebih besar lagi. Kenapa? Karena mau habis waktunya nih. Jadi Allah motivasi kita untuk meningkatkan ibadah. Hadis. Tapi kalau umat tasawuf enggak. Bagi kami Lailatul Qadar itu setiap malam. Bukan setahun sekali, setiap malam. Gitu. Kenapa? Karena semangat mereka itu selalu menghidupkan malam, bukan mengincar yang 1 malam itu. Kalau yang 1 malam itu bisa setahun sekali. Lalu ada hadis, silakan buka kitab Bulughul Maram. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Bab salat sunat. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Salat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Itu nilainya sama dengan salat di malam Lailatul Qadar. Untuk qabliyah zuhur 4 rakaat. Nilainya sama dengan salat di malam Lailatul Qadar. Begitu juga ba'diyah isya 4 rakaat. Nilainya sama dengan salat di malam Lailatul Qadar. Tuh, dalam sehari di luar bulan Ramadan ada 2 kesempatan untuk mendapatkan nilai pahala seperti salat di malam Lailatul Qadar. Hadis. Silakan buka syarah kitab Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Ada keterangan itu. Nah, ulama tasawuf begitu. Kalau aslinya qabliyah zuhur itu 2 aja. Tambahannya yang mana? Nah, ada dalilnya, 4 itu ada. Gitu. Jadi khusus yang salat sunat isyraq ini hadisnya ada keutamaannya. Berdasarkan hadis menyebutkan seperti orang yang haji dan umrah. Oke, sudah cara Allah melipat gandakan. Nah, dari segi keutamaan waktu, ada dari segi keutamaan tempat. Di Mekah 100.000, di Masjidil Haram, tanah haram Mekah, bukan Mekahnya, tanah haramnya. Artinya tidak seluruh Mekah begitu, tanah haramnya, dan itu ada batasnya. Apalagi di Masjidil Haramnya, itu dilipat gandakan 100.000. Geser ke Madinah, tanah haram juga, hanya 1.000. 100-nya tidak ada. Geser ke Palestina, Masjidil Aqsa, hanya 500. Beda tempat, beda nilai pahala. Ke Indonesia tidak ada. Samarinda apalagi. Maksudnya, kalau mengetahui ini, begitu ke sana, manfaatkan keberadaan diri di tempat itu, gunakan untuk berbuat baik. Ketika masuk Ramadan, gunakan. Begitu maksudnya. Mengetahui waktu tempat yang Allah utamakan itu. Kalau ke sana tidak tahu keutamaannya, ya biasa-biasa aja.
Kalau masuk ke Ramadan tidak tahu keutamaannya, ya biasa-biasa aja. Gitu. Karena namanya juga Ramadan ini syahrun karim. Kalau secara makna bulan yang mulia, tapi kemuliaannya karena kedermawanan Allah. Jadi orang dermawan, bahasa Arabnya itu anta karim. Kamu ini mudah banget ngasih orang. Gitu. Kalau pemberiannya banyak melebihi dari yang dilakukan, pemurah banget. Itu istilahnya orang itu mulia karena pemberian yang banyak. Nama bahasa Arabnya karim, anta karim. Gitu. Nah, ada juga Allah lipat gandakan pahala itu karena alat bersiwak. Itu kan rakaatani bisiwak khairun min alfi rakaatin bi ghairi khairun min sab'i rakaatin bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bisa jadi. Bersorban juga begitu. Ada juga Allah lipat gandakan pahala itu karena orang. Makin banyak orang, makin berlipat ganda. Makanya disuruh sholat berjamaah. Jadi berjamaah itu bukan 27 pas, tambah lagi sejumlah orang yang ikut sholat. Jadi disuruh cari jamaah yang paling banyak. Tapi begitu disampaikan, gimana Ustaz? Kalau saya cari itu langgar kami jadi sepi. Ya sudah, kalau gitu jualan, hidupkan yang ada aja. Gitu. Jadi ada juga Allah lipat gandakan pahala itu karena bobot bacaan. Enteng bacaannya, tapi berbobot. Nah, ini seperti yang Nabi ajarkan kepada istri beliau yang bernama Juwairiyah. Singkatnya, Nabi setelah salat subuh bubar orang-orang. Tapi istri beliau ini bertahan aja di masjid. Sudah beliau biarkan. Agak naik matahari, masih aja di masjid. Lalu beliau dekati, apa yang kamu lakukan? Saya dari tadi sampai sekarang berzikir. Di hadapan beliau ada hasad, batu-batu kecil. Kamu gunakan apa batu-batu itu? Untuk saya menghitung hak zikir saya. Nah, disinilah dalil tasbih. Maksudnya menggunakan alat hitung itu, ini dalilnya. Nah, lalu Nabi tawari, mau enggak aku ajari yang lebih baik dari yang kamu lakukan? Kata Juwairi, iya. Apa? Lalu Nabi mengajari bacaan quli, bacalah subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Agak panjang. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, Maha suci Allah dan segala pujian untuknya, adada khalqihi, sejumlah ciptaannya, wa ridha nafsihi, sebesar keridhaannya, wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasnya, wa midada kalimatihi, sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis tanda-tanda kebesarannya. Nah, kata Imam Syaukani, di mana letak lebih baiknya ucapan Nabi tadi? Bukan lebih baik dari yang kamu lakukan. Ternyata di bobot bacaannya. Yang mananya? Nah, Imam Syaukani jelaskan, orang itu membaca Subhanallahul azim wa bihamdi. Bacaan Subhanallah wa bihamdi atau azim wa bihamdi itu nilainya tergantung pada makna kalimat sesudahnya, sebanyak makhluk ciptaannya. Sekali kita mengucapkan, sekali, tapi yang kita maksud sejumlah ciptaannya dan seterusnya. Disitulah kata-kata Nabi, maukah ku ajari yang lebih baik dari yang kamu lakukan?
Nah, dalam kitab An-Nasa'i, malaikat bingung, Tuhan, ini ada hambamu yang membaca bacaan yang kami tidak tahu balasan pahalanya. Ya, Allah Maha tahu. Nanya, apa yang dia baca? Sebenarnya Allah tahu. Lalu kata malaikat, dia mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban. Alhamdulillahilladzi kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li azimi sultani. Kalau kami tahunya standarnya baca alhamdulillah. Ini kok ada tambahan. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultani. Pujian yang layak bagi zatmu dan kemuliaanmu. Ini gimana ukuran pahalanya? Kata Allah, tulis pahalanya sesuai dengan makna yang terkandung dari bacaan. Nah, maksudnya ada cara Allah melipat gandakan tuh sesuai dengan bobot bacaan. Ada juga pahala itu sesuai dengan lelah. Makin lelah, makin berat, makin besar pahalanya. Kesimpulannya, mengapa Allah memberikan cara-cara itu? Jawabannya untuk memotivasi manusia beramal sesuai dengan kemampuannya. Kalau orang Mesir, tidak ada cerita tersinggung, itu tidak ada. Jangankan yang jauh, yang duduk di hadapan sini berdiri aja berapa? Kalau kita mungkin marah-marah. Nah, gitu. Saya belajar tentang ini di Mesir. Hebat sekali. Kalau kita di Indonesia tersinggung, tidak menghargai saya. Di Mesir biasa aja. Jangankan yang jauh, yang berdiri di hadapan berdiri biasa aja. Nah, baik. Tapi idealnya seperti orang yang mau mengerjakan mengqadha sholat subuh misalnya, ada qadhaan sholat. Setelah sholat subuh dia sholat lagi. Benar orang itu untuk kepentingan dirinya, tapi bisa mendapatkan penilaian salah dari orang lain. Maka caranya dianjurkan, walaupun mengqadha itu boleh dikerjakan di mana saja, apalagi itu kewajiban, tapi karena bisa menimbulkan fitnah, dianjurkan di rumah aja. Nah, gitu. Jadi seperti itu jawabannya. Kalau ingin supaya tidak disalah sangka oleh orang, kerjakan di tempat orang lain yang tidak melihatnya. Kayak sholat mengqadha sholat tadi itu, sesudah mau mengqadha sholat sesudah subuh sama sesudah asar, jelas orang protes. Tidak ada sholat sesudah asar. Orang tidak tahu kalau kita lagi mengqadha sholat, padahal wajib tuh. Yang wajib saja benar disuruh dikerjakan, jangan sampai menimbulkan fitnah bagi orang lain, apalagi mengerjakan yang sunat. Oke. Persoalan ini yang seperti ini juga yang ulun dapatkan di masjid-masjid lain. Ini gimana nih di sini di masjid ini? Nanya, kapan isyraqnya? Oh, kami nambah Ustaz. Oke. Oh, kami sesuai tulisannya. Oke. Nah, ada di antara dua ini, seperti di masjid Babul Jannah, mana Jalan Merdeka. Ada jamaah ingin yang di awal, ada jamaah yang ingin ditunda nambah dikit. Nah,
si penceramah ini bijaksananya menurut nanya di sini kebiasaan orang kapan mengerjakannya. Nah, kalau harus berbeda, terpaksa nyampaikan duluan. Artinya kalau ingin mempercepat dari kebiasaan orang, harus menyampaikan duluan. Nah, sama kayak ulun tadi, diminta jadi imam, kata ulun mungkin tidak bisa, karena biasanya habis sholat kencing dulu, karena tidak kuat menahan kencing. Jadi imam baca wirid, ceramah, ini yang ditahan ini susah. Itulah banyak ustaz-ustaz itu sakit bagian anunya ini karena menahan itu. Nah, sudah ulun bagian yang tidak mau beresiko aja. Nah, jadi menurut jawabannya begitu. Nah, jadi kalaupun jadi kita sebenarnya idealnya harus menyesuaikan dengan keadaan orang. Nah, walaupun prinsip kita tidak salah, sama kayak orang kunut subuh, ada yang berkeyakinan tidak sholat, tidak kunut, tetap angkat tangan, sesuaikan dengan keadaan orang. Jangan berlepas, tetap angkat tangan. Prinsip hadisnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi apa kerjaan imam? Ikuti. Jadi walaupun kita tidak sama, hanya masalah yang sunnah, ikuti. Jadi jangan dibuat berbeda. Jadi kesimpulannya, walaupun apa yang kita kerjakan itu benar, tapi kadang bisa menimbulkan fitnah tadi, sangkaan ucapan-ucapan orang. Nah, menghindari itu lebih baik, artinya kita kerjakan di tempat yang lain. Nah, itu jawabannya begitu. Silakan kalau ada lagi. Ini cukup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Atas segala kekurangannya ulun banyak-banyak mohon dan maaf. Terima kasih kesempatan yang diberikan ini. Allah mengatur, biasanya ulun jadwal rutin di Islamic Center. Jadi hari ini dijadwalkan Pak Hadi Mulyadi, ulun kosong di sini ulun mengisi. Gitu. Atas sekali lagi, atas segala kekurangannya ulun banyak-banyak mohon dan maaf. Dan wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.